Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Refa Distira dari NPM 241101109. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang wirausahawan yang telah menjalankan usaha di bidang penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, yaitu air minum isi ulang dan tabung gas. Tanpa basa-basi lebih lanjut, ini dia wawancara saya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang kebetulan adalah om saya sendiri yang telah bersedia untuk diwawancarai hari ini. Perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang usaha yang dijalankan saat ini, Om. Nama saya Bayu Pramono dan kebetulan saya berwira swasta dengan jenis usaha air, lebih detailnya, lebih lengkapnya air isi ulang, dan ada beberapa barang lainnya seperti aqua, lem mineral, kemasan, gas kecil maupun gas besar. Sudah berapa lama usaha air isi ulang dan tabung gas ini berjalan, dan apa yang mendorong Om memilih usaha ini? Kalau untuk sudah berapa lamanya, kurang lebih sekitar 10 tahun. Dan kenapa tadi pertanyaan lebih memilih wira swasta seperti ini? Karena wira swasta itu resikonya lebih kecil. Kenapa bisa dibilang lebih kecil? Karena tidak basi, resikonya minim sekali. Dan salah satu air kan termasuk kebutuhan hidup ya, jadinya bukan barang yang jadi barang kebutuhan pokok lah, khususnya di daerah Jabotabek. Ya betul. Apa tantangan terbesar yang Om hadapi saat pertama kali memulai usaha ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Awalnya yang berat itu ya mencari konsumen, yang jelas mencari pelanggan. Untuk lebih lengkapnya ya harus tetap berjuang, tetap berusaha, dan hanya berpikir karena setiap perjuangan, setiap kita usahakan pasti akan membuahkan hasil. Walaupun kayak di pemukiman warga gitu, tapi tetap susah mencari konsumen atau gimana? Sebenarnya kalau untuk dibilang sulit mencari konsumen tidak juga ya. Yang terjadi kan emang persaingan, dan usaha seperti ini termasuk banyak juga di sini karena kebetulan di daerah sini itu untuk airnya memang kurang bagus juga. Jadi tidak hanya untuk konsumsi untuk diminum, tapi untuk masak juga gitu. Kalau boleh tahu berapa modal awal yang dibutuhkan, dan dari mana Om bisa mendapatkan modal tersebut? Kalau modal awal relatif, maksudnya relatif itu kalau isi ulang kurang lebihnya itu range-nya awal sekitar 10 juta. Kalau cara Om menarik pelanggan dan mempertahankan loyalitas mereka di tengah persaingan usaha sejenis tuh kayak gimana caranya? Berusaha untuk konsisten aja, berusaha untuk lebih baik dari segi kualitas pelayanan, itu aja sih. Tapi kalau lagi ada yang naik gitu, apakah tetap dinaikin atau tetap pakai harga awal biar konsumen tuh nggak mencari tempat lain gitu? Kalau untuk segi kenaikan biasanya yang terjadi sih ikut naik. Tapi kalau untuk saat ini belum berani untuk menaikkan karena memang kebetulan kan dampak perang ini kan luar biasa ya ke berbagai macam jenis usaha. Sebenarnya semua produk ini udah naik semua modal-modalnya. Bahkan naik luar biasa. Tapi yang terjadi ya Om hanya menaikkan sedikit, naiknya 2.000, Om naikinnya 1.000. Jadi secara tidak langsung mengurangi untung dengan harapan konsumen yang sudah ada tetap ngisi sama Om. Om pernah nggak mengalami kerugian atau masa sulit dalam usaha ini yang benar-benar susah gitu untuk bangkit lagi? Saat ini, sekarang ini, dari sebelum Lebaran sampai saat ini emang masa-masa sulit, luar biasa. Yaitu tadi dampak dari kenaikan lonjakan barang semuanya, termasuk sembako, plastik, itu kan air kemasan kan juga ikut naik, otomatis kan. Itulah kenaikan yang tadi dibilang di awal, contohnya naik 2.000, Om hanya menaikkan 1.000, secara otomatis kan menurunkan keuntungan gitu loh. Untuk mengikuti harga seperti itu tuh untuk saat ini nggak mungkin, karena itu tadi persaingan, kita juga bertahan ya, jadi berjualan sambil berbagi rezeki lah, simpelnya gitu aja. Yang penting masih bisa berjalan, masih dapat keuntungan meskipun tipis,
masih bisa survive. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Apa rencana atau impian Om ke depan untuk mengembangkan usaha ini? Entah kayak bikin cabang lain atau apa? Kalau rencana ke depan sih untuk saat ini sih nggak ada ya. Hanya saja berharapnya dampak dari perang ini pemerintah bisa menekan harga semuanya. Jadi berharapnya bisa normal kembali. Untuk menambah buka cabang lagi kemungkinan tidak, tapi mungkin memperluas jaringan kali ya. Dalam arti menambahkan para pekerja untuk lebih covernya lebih jauh lagi radiusnya, jaraknya. Oke, baik. Baik. Terakhir nih Om, pesan atau motivasi apa yang ingin Om Bayu sampaikan kepada generasi muda yang ingin berwirausaha? Apa ya? Simpel aja sih sebenarnya. Yang penting yang pertama itu kita punya niat. Niat tuh sungguh-sungguh. Setelah kita punya niat, kita kuatkan juga mental, lalu skill kita. Mau bergerak di bidang apa, ya kan orang beda-beda ya. Ya intinya setelah itu kita putuskan, ya berharapnya tetap konsisten, tetap berjuang, roda itu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Resiko terbesar dari wira swasta itu, cost terbesar itu sewa tempat. Itu yang tidak bisa kita hitung. Ngambil keuntungan sedikit itu masih bisa, tapi yang nggak bisa terduga untuk start awal itu ya sewa tempat. Bertahan aja, bertahan, ikutin alurnya, kita cari selahnya, ya tetap mengembangkan, tetap kualitas produk apa yang kita jual dan pelayanan kita perbaiki itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Om atas waktu dan pengalaman yang semoga usaha Om terus berkembang menjadi berkah bagi banyak orang. Amin. Amin. Terima kasih. Semangat Repa ya.